Halo semua, kali ini Bilhanet mau sharing ya penggunaan dari inverter hybrid Samoto ini yang ILS 1000 dengan kapasitas maksimalnya 800 watt dan sistem aki atau baterai 12 volt. Jadi di sini sudah saya gunakan 1 bulan lebih dan memang baru sempat bikin video sekaligus memang saya testing dulu sebelum saya buat kontennya ya. Ini saya gunakan untuk menggantikan UPS 220 volt karena memang saya nyari yang pure sine wave. Jadi hybrid solar inverter dari Samoto ini sudah pure sine wave inverter, sudah support solar controller atau SCC ya. Ini tipenya PWM bukan MPPT dan juga bisa berfungsi sebagai UPS. Dan di sini saya gunakan untuk mode UPS. Jadi untuk panel suryanya belum ada atau belum terpasang. Di bawah sini belum ada input dari panel suryanya. Nah, langsung saja untuk pemasangannya ya atau topologi pasangnya. Jadi di bagian bawah ini ada beberapa port atau inputan ya. Ini di sini ada kipas, kemudian di sini ada DC input atau ke aki ya, ke baterai. Kemudian ada solar input, di sini ada PLN input, dan ada AC output. Untuk speknya lengkapnya teman-teman bisa cek saja di internet ya, atau di link yang nanti saya taruh di deskripsi video. Untuk proses instalasinya, pertama pastikan pasang dulu untuk DC input. Ini yang ke jalur baterai, jadi dari sini, ini ditarik kabel plus minus, jangan sampai terbalik. Ini saya masukkan dulu ke MCB DC. Ini saya pakai yang C40 ya. Untuk lebih rincinya teman-teman bisa cari info di internet ya untuk ampere dari MCB-nya. Ini saya pakai yang ada di rumah saja. Nah, dari DC input ini kabel plus minus ini masuk ke aki atau ke baterai. Di sini saya paralel 3 buah aki VRLA atau aki sel ya. Masing-masing 20 Ah. Jadi ini kalau diparalel menjadi tetap 12 volt 60 Ah. Kemudian dari baterai ini sudah terhubung ya, plus minus sudah terhubung ke inverter, sudah bisa nyala. Selanjutnya dari input PLN, mungkin nggak kelihatan ya. Jadi ini input PLN, nah itu ada tulisan AC input. Ini masuk ke sumber listrik PLN 220. Ini saya coba matikan ya, ini saya pencet ini untuk on off. Nah di sini untuk jalur PLN mati, di sini juga 0. Beban tetap nyala, ini bisa diasumsikan sebagai beban tetap nyala ya. Ini sudah terhubung, saya hubungkan ke PLN. Nah, ini sudah terhubung dari PLN masuk ke inverternya untuk charging dan untuk bypass langsung ke beban. Jadi setelah terhubung dari baterai, bisa dihubungkan ke listrik PLN, kemudian AC output. Nah, yang ini soketnya yang model 3 pin ya, seperti ini. Dari AC output ini saya masukkan dulu ke wattmeter digital. Ini cuma buat monitor saja, jadi opsional, tidak wajib dikasih kayak gini. Intinya dari AC output ini sudah berbentuk listrik tegangan 220 volt AC yang bisa masuk ke komputer, ke server, atau ke alat listrik apapun kayak gitu ya. Jadi saya hubungkan dulu ke wattmeter ampermeter digital, kemudian saya amankan menggunakan LCB dan MCB. Ini ya, jadi dari output masuk ke MCB dan LCB, lalu ke beban. Ini untuk bebannya. Ini ya, ada output inverter, saya kasih keterangan. Ini sudah output dari inverternya, terpisah dari PLN. Jadi ketika ini saya matikan, ini sumber PLN. Di sini tidak ada jeda dan tetap menyala. Ditandai dengan LED ini ya, tetap menyala, tidak ada jeda, tidak mati. Saya coba hidupkan lagi. Nah, jadi tidak ada jeda, mirip seperti UPS. Jadi untuk jalur pemasangannya seperti itu, intinya cuma dari aki terpasang, kemudian AC PLN atau sumber listrik PLN terpasang, otomatis output sudah melalui inverter atau backup listrik. Kemudian teman-teman juga banyak yang menanyakan apakah ini harus izin ke PLN. Jawabannya tidak perlu, karena ini off-grid. Artinya jalur output dari inverter
ini sama sekali tidak terhubung dengan jalur input dari PLN. Artinya output dari inverter itu tidak masuk lagi ke meteran listrik kayak gitu ya. Jadi tidak ada tegangan balik dari inverter ke PLN. Artinya ini off grid. Nah, kemudian untuk mode UPS secara default dari pabrikan Samoto ini sudah mode UPS. Jadi cukup hubungkan aki dan hubungkan kabel dari sumber listrik PLN, otomatis sudah modenya UPS. Untuk pengaturan saya modif sedikit ya. Ini saya coba tunjukkan untuk pengaturannya. Saya tekan enter 10 detik. Nah, ini sudah masuk ke mode pengaturan. Tekan up down ya di bagian yang nomor. Nah, ini di mode 02 ini utility atau yang prioritas PLN, teman-teman bisa ubah. Ini defaultnya sudah prioritas PLN. Kemudian nah, di bagian ACP ya, ACP ini kalau dari buku petunjuk, di buku petunjuk ini ACP artinya adalah rasio arus pengisian dari listrik utama yang dapat disesuaikan. Secara default ini tadinya untuk ACP ini adalah 100%. Jadi arus pengisian untuk charging ke aki itu 100%. Jadi sampai dengan 22 ampere secara spek untuk Samoto ini arus pengisiannya 22 ampere ya untuk 12 volt. Saya turunkan yang tadinya 100%, saya turunkan ke 25%. Ini karena memang di rumah saya jarang terjadi pemadaman. Tujuannya agar arus pengisiannya itu tidak terlalu besar dan diharapkan bisa bikin aki atau baterai lebih awet. Tapi memang untuk proses pengisian nanti akan agak lama ya dibandingkan kalau persennya ini dinaikkan atau di default 100%. Ini teman-teman bisa sesuaikan saja. Jadi semakin besar persennya, semakin cepat ngisi baterai. Tapi arus yang masuk ke baterai juga besar, itu berpotensi untuk memperpendek sel-sel di baterai ya, jadi tidak awet. Jadi saya bikin ke 25% ini cocok atau sesuai dengan di kebutuhan saya gitu ya. Jadi ini bisa disesuaikan saja. Kemudian yang diubah lagi sepertinya tidak ada ya. Oh, di bagian ini cut off ini saya bikin 14,2 volt. Kemudian floating charge saya bikin 13,7 volt karena akinya pakai VRLA kering. Ini saya bikin floating 13,7. Kemudian disconnect beban ini 11,2 volt. Sudah di testing. Kemarin ada pemadaman 24 jaman di tempat saya. Ini bisa berfungsi atau LVD-nya itu berfungsi di angka ini 11,2 volt. Beban di rumah ini mati sendiri, lampu di rumah mati sendiri. Dan ketika PLN nyala, ini langsung otomatis charging akinya. Jadi untuk LVD-nya berfungsi, tidak sampai menguras baterai sampai habis ya. Nah, ini untuk 12 volt ini DTA ini auto reconnect ketika baterai yang tadinya lemah dan sudah mencapai angka 12 volt, nanti beban akan hidup lagi. Udah seperti itu ya untuk pengaturannya. Yang diubah adalah yang tadi, yang arus pengisian dan juga boost charge atau yang floating charge. Nah, jadi mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk sedikit review dari inverter hybrid Samoto ILS 1000. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.